Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kabar teman? Mimin doakan semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum mulai, Mimin ingatkan, jangan lupa berikan like, berikan komentar, masukan, saran, apapun itu. Serta subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman tidak ketinggalan update, tidak repot lagi mencari-cari lebih dulu judulnya, biar bisa langsung nonton kalau sudah di-subscribe. Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 30. Dengan bibir yang mengerucut, Alika menyimpan kembali ponselnya. Ia tidak melanjutkan tidur, namun turun ke bawah karena merasa perutnya keroncongan. Tadi ia hanya makan nasi. Sedikit, itu pun karena cycle makan tidak habis. Wajar jika dirinya sekarang merasakan lapar. Melewati kamar si kembar, Alika sedikit membuka pintunya untuk melihat. Ternyata Safa, Hana, dan Bu Rita masih tidur. Alika memiliki kesempatan untuk me time. Jarang memang memiliki waktu seperti ini. Jadi ia akan menggunakannya dengan baik. Turun ke lantai bawah, ia melihat Nina yang sedang membuat kue. Emang stok di lemari udah habis ya Nin? Tanya Alika. Tinggal sedikit lagi mbak, mumpung lagi gak ada kerjaan, mending bikin aja, jawabnya. Alika duduk di kursi dekat counter, memperhatikan Nina yang dengan cekatan membuat kue seorang diri. Kamu kayak gampang banget sih bikin kue, celetuknya. Sekarang kelihatannya gitu mbak, tapi dulu awal-awal belajar juga lumayan susah. Kadang rasanya yang aneh atau teksturnya yang gak sama. Padahal takarannya sama. Mungkin beda tangan, beda karya kali ya, paparnya dengan tawa kecil. Itu, makanya aku males belajar masak. Syukur-syukur aku bisa masak buat diri sendiri, sahut Alika. Ia memang tidak pernah memperlihatkan dirinya paling baik atau paling segalanya di saat memang tidak bisa melakukan itu. Mbak enak, meskipun gak masak, suami pengertian. Kalau aku belum tentu dapatnya pengertian juga, balas Nina. Hus, ngomongnya jangan kayak gitu. Kamu harus percaya pasangan kamu nanti itu bisa menerima kamu apa adanya. Nggak bakalan nuntut. Alika berani bicara seperti itu karena berharap apa yang diucapkan akan menjadi doa. Orang baik seperti ini harus mendapatkan lelaki baik juga. Obrolan mereka masih berlanjut. Alika hanya melihat saja sambil makan. Enaknya banyak orang di rumah karena ada teman ngobrol seperti ini. Apalagi saat anak-anak sedang tidur. Rencananya Sapik dan Alika sudah sepakat setelah Safa dan Hana masuk sekolah dasar. Wik Marti dan Nina tidak perlu menginap lagi. Mereka bisa bekerja pagi sampai sore. Meskipun mereka hanya bekerja, tapi tetap saja Sapik merasa tidak nyaman. Ada orang lain di rumah selain istri dan anak-anaknya. Ia dan Alika juga memiliki privasi. Saat ada orang lain, mereka tidak bisa bebas bermesraan. Hanya di dalam kamar saja. Selesai makan, Alika beralih ke ruangan keluarga. Mumpung anak-anak masih tidur, ia membuka aplikasi sosial media miliknya. Melihat pemberitahuan ada yang mengikuti membuat Alika langsung membukanya. Alis wanita itu bertaut membaca nama yang tertera di sana. L. Gevariel Raharja. Ini akunnya si genit itu kan? Pakai follow gue segala. Dari mana juga dia tahu akun gue? Gumam Alika. Tapi ia juga penasaran ingin melihat isi akunnya. Toh Lukas juga tidak akan tahu. Dan kebetulan akunnya juga bersifat umum. Jadi bisa dilihat siapapun. Ada banyak foto di dalamnya. Kebanyakan foto saat ia liburan, di pantai atau pegunungan. Sepertinya ia adalah anak traveling. Pantas saja kulitnya eksotis. Tapi disitulah seksinya seorang Lukas.
Dari foto-foto itu juga terlihat Lukas sering melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Ia sangat aktif untuk itu karena masih banyak orang tua yang mengabaikan kondisi anak istimewa. Padahal anak seperti itu membutuhkan perawatan dan perhatian khusus dari orang-orang terdekatnya. Tapi nggak ada foto ceweknya di sini ya. Pantas aja dia genit ke gue. Tapi emang gue cantik sih. Masih kayak remaja meskipun buntut udah 3. Sambil men-scroll foto, Alika berbicara pada diri sendiri. Sifat Alika satu ini turun pada Safa, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Jadi jangan heran, melihat Safa begitu narsis sebenarnya bukan ajaran dari Semi sepenuhnya, tapi menurun dari sifat sang ibu. Nih, orang kayak cewek aja, fotonya banyak banget, tapi pengikutnya lumayan juga sampai puluhan ribu. Alika keluar dari akun itu dan melihat beranda. Isi berandanya kebanyakan soal life hack, resep makanan, mukbang, dan ada juga beberapa potongan video ceramah. Bukan Syapik yang minta, tapi Alika sendiri yang mengikuti sosial media para ustadz kondang. Wanita itu langsung berdongak mendengar langkah kaki dari tangga. Ternyata Sapa sudah bangun. Hanya 1 jam ia tidur. Berapa lama itu tidak penting. Yang penting nyenyaknya. Sudah dipastikan ia akan menagih janji untuk menelepon Syafiq. Umi, Sapa berjalan dengan langkah pelan. Masih memasang muka bantal lalu duduk di sisi Alika. Sambil menyenderkan kepalanya ke lengan sang ibu. Kenapa nak? Alika menaruh ponselnya dan tangannya berganti untuk mengelus rambut Safa. Telepon Abi, pintanya. Gak nunggu Hana bangun, tanya Alika. Enggak, Hana bubuknya lama. Kakak kangen sama Abi, rengeknya. Ya udah, Umi chat dulu ya. Kakak minum dulu sana. Kakak baru minum 2 gelas aja loh dari tadi. Tanpa membalas perkataan ibunya, ia berjalan ke dapur. Sedangkan Alika tidak langsung menghubungi Syapik, tapi mengirimkan pesan pada lelaki itu. Abi, kakak Sapa mau telepon nih. Abi masih sibuk nggak? Pesan yang dikirimkan Alika. Ia menunggu Syapik membaca pesannya, tapi masih centang 2. Terakhir dilihat juga 1 jam yang lalu, tepat setelah mereka selesai melakukan video. Beberapa menit berselang, Sapa belum juga kembali dari dapur. Penasaran, ia langsung ke dapur. Ternyata anak itu sedang anteng duduk di depan kulkas yang terbuka sambil memakan coklat. Posisinya membelakangi Alika, jadi ia tidak tahu jika ada sang ibu. Sedangkan Nina tadi mengatakan akan pergi dulu ke apotik, mau membelikan obat untuk Bu Marti, yang kadang mengeluhkan kakinya yang sering pegal. Tidak langsung menegur Sapa. Alika malah mengambil kemoceng yang tergantung di dinding. Kemoceng ini bukan yang biasa dipakai bersih-bersih. Ini memang mainan yang biasa dipakai anak-anak. Alika bersembunyi di belakang meja, lalu tangannya terulur dengan kemoceng yang dipegangnya mengarahkan pada leher belakang Safa. Kebetulan anak itu memang rambutnya diikat. Ih, Alika dengan cepat menarik kemoceng itu dan bersembunyi. Safa terlihat kesal, tapi masih di posisinya sambil menikmati bungkus coklat kedua. Kalau Syapik yang melihat pasti akan ditegur. Tapi Alika membiarkannya saja. Ia berpikir dirinya juga pernah ada di masa kecil dulu dan paling tidak suka dilarang. Cara Alika dan Syapik berbeda saat mengasuh anak-anak mereka. Karena mereka berdua memiliki cara pandang berbeda. Kini Alika mendengar Sapa bersenandung membuat wanita itu rasanya ingin tertawa. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon yang gundul lulul.
Alika tertawa keras mendengar lirik terakhir. Safa sampai terlonjak kaget hingga coklat yang dipegangnya terjatuh. Bagaimana tidak kaget? Ia merasa dirinya sendirian di dapur dan tiba-tiba mendengar suara tawa. Gadis itu langsung menoleh menatap ibunya yang masih tertawa sambil memegangi perut duduk di dekat meja. Umi, bikin kakak kaget, serunya sambil memasang wajah kesal. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf dengan suara tadi, suara nyanyian. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.